Oke, saya dengan Ibu Dwi Wulandari. Beliau ini pasien lama saya. Dulu gula darahnya itu sampai 500-an ya. Dan saya terapi, ya alhamdulillah lah naik turun. Tapi karena memang pesan-pesan saya tidak ditindaklanjuti dengan benar, bahkan saya pernah menakut-nakuti beliau, hati-hati nanti cuci darah. Tapi ternyata memang tidak ada kesadaran yang maksimal untuk mengubah semuanya. Karena apa? Yaitu tingkat stres di kantor ya. Sampai saya pernah nyaranin udah berhenti aja dari kantor gitu ya. Karena ngelihat cerita dan susunan otot, saraf dan sebagainya di tubuhnya beliau ini, saya khawatir gitu. Apalagi cerita tentang rutinitas pekerjaannya ya, dan tekanan dari bosnya ya. Inilah kalau pekerja ya. Dipaksa kerja rodi ya. Begitu udah tua pensiun bawa penyakit ya, mau contohnya ini sekarang ini. Beliau sudah di PHK ya. Berikut dengan bosnya ya. Ternyata bosnya langsung ya, Mbak. Iya. Ternyata memang dasarnya banyak yang di bawah dia itu sakit ya. Rupanya perusahaan mengevaluasi kok semua anak buahnya pada sakit. Contohnya yang saya pegang ini, Mbak Dwi Wulandari ini. Akhirnya di PHK bareng-bareng ya, Mbak. Itulah resiko orang kerja ya. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Dwi Wulandari ini. Ternyata ya, apa yang saya takutkan dulu itu terjadi. Sekarang beliau ini rutin ya, setiap 1 minggu 2 kali cuci darah. Di hari Selasa dan hari Jumat ya. Nah, ini saya sengaja totok wilayah jantung ya. Kenapa sih mesti dicuci darahnya gitu, pertanyaan tuh banyak tuh. Karena apa? Darah itu sudah sangat kotor, banyak sampahnya, sehingga akhirnya jantung itu sangat keberatan untuk memompa ataupun menyedot darah ya. Sehingga banyak itu sampah-sampah nyangkut di klep-klepnya ya, di klep-klep jantung itu, sehingga akhirnya yang bersangkutan ini biasanya mengalami sesak napas, ngos-ngosan ya, Mbak ya. Iya. Gampang capek ya, Mbak. Iya, terus berujung kepada mual ya. Mual kenapa? Ya karena fungsi jantung tadi tidak sinkron dengan sistem pencernaan. Hanya balik-balikan gitu ya. Sehingga timbullah yang namanya mual, gemeteran, keringat dingin, ya, muntah, mual, tapi nggak muntah-muntah. Sekali ya muntah, waduh langsung bisa masuk rumah sakit. Dan akhirnya benar, beliau akhirnya masuk rumah sakit. Dan dibawa ke rumah sakit, langsung dieksekusi cuci darah. Ya, Mbak? Iya. Mana tuh, Mbak? Tadinya di sini ya. Iya. Tadinya di sini awalnya dipasang. Di sini ada masa-masa kadaluarsa alat itu ya. Iya. 4 bulan. Sekarang dipindahkan ke lengan ya, Mbak ya. Di mana tuh? Di dia. Tuh. Begitu teman-teman pemirsa semuanya. Tetap intinya adalah jaga pola makan ya. Apa yang kita makan itu akan mempengaruhi kesehatan kita, apalagi kalau kita sudah memiliki bakat atau gen ya. Dan mulut kita itu ya harus dijaga, apa yang masuk ke dalam perut kita. Begitu juga informasi yang masuk ke otak kita ya, itu juga harus dijaga. Kita saring supaya tidak mengganggu pikiran kita, membuat kita stres. Kedua hal itu sangat penting ya, pikiran dan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau pikiran, informasi ya itu masuk ke dalam otak kita, kalau tidak bisa disaring kita stres, akhirnya bikin penyakit juga. Begitu juga dengan mulut kita, apa yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke perut kita, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Jadi sekali lagi, jaga kesehatan dari sekarang bagi Anda yang ingin sehat di masa depan. Salam sehat. Iya, sekarang saya tanya. Ini barusan aku totok-totok ya. Gimana rasanya? Ya, lumayan. Sudah nggak terlalu sesak.
Ya, tadi datang agak ngap ya. Iya. Padahal baru kemarin dicuci darahnya ya. Iya. Nah, ini pemirsa, satu lagi informasinya. Ini kalau beliau ini nggak cuci darah, kan ini rutin ya, Selasa dan Jumat. Ini sekarang hari Rabu. Dia tadi Ibu Wulandari tadi cerita, satu hari menjelang mau dicuci darah itu semua wilayah sini seperti kemeng ya, seperti kebas, macam-macam lah rasanya ya. Nah ini kan wilayah jantung ya. Nah itu tadi informasi yang saya sampaikan. Baru 2 atau 3 hari setelah cuci darah kan ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah ternyata kenapa harus dicuci, yaitu untuk menstabilkan fungsi ginjal. Di ginjal itu ada yang disebut bilirium dan kreatin. Nah kedua itulah yang tidak lagi produktif. Sehingga akhirnya begitu kita mengkonsumsi makanan apa saja yang masuk ke dalam perut, itu udah nggak mampu lagi disaring dengan maksimal. Sehingga akhirnya si darah itu banyak sampah. Sehingga akhirnya kerja jantung itu meningkat. Karena fungsi jantung pun sudah berkurang. Makanya sebelum atau 1 hari menjelang mau dicuci darah, beliau ini mengalami sensasi-sensasi. Ya seperti tadi itu. Nah makanya begitu besoknya dicuci darah itu kembali sehat, segar. Cuma 2 hari, 3 hari itu rasanya. Karena apa? Pola makan juga harus tetap dijaga. Makanan yang mengandung minyak, ya itu bisa tumisan, bisa goreng-gorengan, ya itu juga pengaruh langsung cepat itu. Karena apa? Fungsi kreatin bilirumnya sudah tidak maksimal. Gitu pemirsa. Kenapa ada orang dicuci 2 kali dalam 1 minggu atau 1 kali dalam 1 minggu. Jadi jagalah sebelum itu terjadi pemirsa, jagalah pola makannya ya. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dari Bio Pranadharma.